Sebelum membahas gerilya Malaysia di Malang, kita perlu menengok dulu sejarah. Kita lihat apa yang terjadi pada sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945 silam. Saat itu Muhammad Yamin mendapat giliran berpidato. Pendapat Yamin yang kita soroti ini adalah menyangkut konsep Indonesia. Yamin terang-terangan mengatakan bahwa Sriwijaya sebetulnya merupakan Indonesia ke-1. Adapun Majapahit adalah Indonesia kedua. Nah, negara republik yang akan didirikan saat itu, bagi Yamin adalah Indonesia ketiga. Jadi Indonesia saat ini sebetulnya adalah Indonesia ketiga. Tentu saja, semua itu dalam tataran pemikiran, dalam tataran konsepsi. Adapun mengenai wilayah, Yamin mengusulkan wilayah Indonesia yang lebih luas dibanding sekarang. Bukan sekadar wilayah bekas jajahan Belanda, ia pun memasukkan Semenanjung Melayu. Tentu pertimbangannya adalah faktor sejarah Sriwijaya dan Majapahit tadi. Yang sebenarnya ingin kami katakan adalah bahwa Indonesia atau Nusantara tidaklah terbentuk begitu saja, tapi melewati perjalanan sejarah yang berabad-abad. Bahkan sebelum Majapahit berjaya, proses penyatuan Nusantara sudah dimulai pada zaman Singasari lewat ekspedisi Pamalayu. Raja Kertanegara menggelar ekspedisi tersebut pada tahun 1275 Masehi. Kisah ini dimuat dalam kitab Pararaton maupun Negara Kertagama. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa ekspedisi itu merupakan penundukan wilayah bumi Melayu. Tapi yang terjadi sebetulnya aksi damai, karena tanpa pertumpahan darah. Tujuan dari ekspedisi itu adalah untuk memperluas kekuasaan Singasari, sekaligus membendung ancaman Mongol yang dipimpin Kubilai Khan. Pasukan Singasari bukan cuma menjaga Sumatera, saat itu juga sampai ke Pahang, Malaysia. Kertanegara pun menjalin kerjasama dengan Champa untuk mengantisipasi tentara Mongol. Itulah salah satu kisah upaya menyatukan Nusantara di zaman Singasari. Kita tahu, proses penyatuan itu berlanjut di era Majapahit hingga era Indonesia modern sekarang. Bentuk negara atau kesatuan politik memang berubah. Tapi sebetulnya ada kesinambungan, terutama menyangkut budaya dan falsafah bermasyarakat di Nusantara. Buktinya konsep Bhinneka Tunggal Ika yang digunakan di zaman Majapahit, diterapkan lagi di era Indonesia modern. Sekalipun begitu, proses membentuk Indonesia sebetulnya tidak mudah, bahkan berdarah-darah hingga benar-benar menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa yang kukuh hingga hari ini. Nah, dalam proses penyatuan nusa, bangsa dan bahasa itu, memang tidak semua mau berjuang dan bergabung dengan Indonesia. Misalnya saja Semenanjung Malaysia atau bekas wilayah Sriwijaya, Singosari, dan Majapahit. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Malaya memilih berlindung di bawah Inggris. Tentu saja pilihan itu kita hormati. Tapi masalahnya, kini kaum Melayu asli dan palsu di ujung Medini sering gembar-gembor slogan serumpun. Pertanyaannya tentu saja, kenapa slogan itu tidak diteriakan pada zaman penjajahan dulu? Kenapa baru sekarang? Kenapa saat itu kaum Melayu Malaysia tidak mau bersama-sama berjuang mengusir penjajah dari Nusantara? Kalau sekarang teriak serumpun, apalagi mau mengusik bahasa Indonesia, mengusik bangsa Indonesia, jelas tindakan yang menggelikan. Kaum Melayu Malaysia seperti kebingungan mencari identitas. Padahal konsep bangsa Indonesia dengan jelas beda dengan Melayu Malaysia. Dalam soal bahasa, pemerintah pun sudah menyatakan sikap menolak bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Upaya propaganda itu, misalnya dilakukan seorang profesor Malaysia dalam sebuah seminar di Universitas Muhammadiyah Malang 3 bulan lalu.
ini adalah markas Singasari yang mencoba menyatukan Nusantara di era Kertanegara. Nah, berikut ini cuplikan video ucapan Profesor Malaysia itu. Di rumpun Melayu dia tak ada Indonesia, tak ada Malaysia, tak ada Brunei. Itulah dikatakan kesepakatan yang dikatakan rumpun Melayu. Kalau tak mau sebut Melayu pun rumpun Nusantara. Kalau nak baik pun rumpun Melayu Nusantara. Ini konseptual saya sebagai scholar akan peluaskan konsep ini. Saya tidak boleh kata rumpun Indonesia kerana dia ramai, rumpun Malaysia, rumpun Brunei, tak boleh. Sebab kalau kita pergi seluruh rumpun Melayu, baik di Kemboja, baik di Thailand, baik di Brunei, semua mengakui Melayu. Sebab itu mereka menggunakan bahasa Melayu. Itu bangga. Bahasa Melayu mana? Di Kemboja, bahasa Melayu di Vietnam, bahasa Melayu di Thailand, bahasa Melayu di Brunei dan Malaysia dan Indonesia. Ini geoculture, ini kena asas. Jangan sentrik yang sempit yang menghancurkan keserumpunan kita. Seperti yang kita bahas sebelumnya, propaganda serumpun hanyalah untuk menghapus aib kaum Melayu Malaysia. Negara ini benar-benar mengalami krisis identitas. Puluhan tahun Malaysia tak sanggup menyatukan bangsa karena terbelit politik perkauman. Mereka juga tak bisa menjadikan bahasa Melayu bermartabat di ujung Medini. Akibatnya, mereka kebingungan, lalu ingin mendompleng bahasa Indonesia. Jika berhasil, propaganda semacam itu akan membuat Melayu Malaysia tampak hebat, tapi berpotensi besar merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Inilah yang perlu kita cermati. Bahasa Indonesia menjadi besar karena namanya adalah bahasa Indonesia. Andai kata bernama bahasa Melayu, sejak awal sudah ditolak oleh para pemuda non-Melayu. Hal inilah yang perlu kita sadari. Sebaiknya, kita menghindari bujuk rayu Melayu Malaysia yang memang lagi bingung. Terima kasih guys, sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.